Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Matrizal dan NIM 22650009. Oke, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dengan mata kuliah Manajemen Proyek Informasi. Oke, di materi pertama, langsung saja. Pada materi pertama ini, kita membahas tentang Manajemen Proyek Informasi Teknologi. Oke, pengantar. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelolaan personal dan koordinat tim, masalah problem dan proses. Selanjutnya terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Dua, atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya ini adalah manajemen personal, produk, dan proses. Bisa dilihat bergambar di bawah ini. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur yang hal pertama personel, selanjutnya masalah atau problem berkaitan dengan produk, proses dan proyek tambahan atau tapi sangat penting. Nah, selanjutnya kategori personal. Pertama, proses pembangunan PL melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajemen senior yaitu yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. Kedua, manajer proyek atau teknis, yaitu pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan PL. Ketiga, yaitu praktisi, yaitu yang mengerjakan PL. Keempat yaitu klien, yaitu yang menentukan kebutuhan PL dan pihak lain yang berkaitan dengan hasil produk. Kelima yaitu penggunaan PL, yaitu yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Selanjutnya adalah pemimpin tim. Pemimpin tim adalah pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Selanjutnya, seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Tiga, seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan. Kemampuan secara personal oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim itu adalah di sini ada 7. Pertama, mampu memotivasi. Kedua, mampu berorganisasi. Ketiga, mampu mendorong keluarga ide sorry, ketiga, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. Keempat, mencari penyelesaian masalah atau problem solving. Kelima, mampu menjadi manajer. Keenam, mampu menghargai kerja. Ketujuh dan terakhir yaitu mampu mengenali tim. Jadi di sini adalah masalah atau berkaitan dengan produk. Pertama, masalah sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan atau goal. Selanjutnya, oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah produk. Ruang lingkup masalah teknis. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem atau produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Selanjutnya, tujuan informasi. Objek data pelanggaran apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Selanjutnya, fungsi dan untuk kerja.
unjuk kerja, sorry. Dan, itu fungsi apa yang dilakukan oleh IA untuk mm, untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus yang akan ditekankan? Selanjutnya adalah tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Pertama, keterbatasan lingkup project atau project content, yaitu sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang meliputi tiga hal. Pertama, time atau waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan produk. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu after time atau kesempatan, lim limtalian lim sorry lim limitations atau keterbatasan dan competitiveness atau kompetensi. Ketiga itu cost, yaitu semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajer proyek di sini adalah melakukan estimasi. Setelah itu adalah memonitor semua limitasi ini supaya proyek aman. Ketiga yaitu quality. Quality yaitu semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Itu kedua, fase project atau phase. Persiapan atau initiating mengenai mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Selanjutnya, perencanaan atau planning ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir, requirement gathering, pelaksanaan executing atau mengkoordinasi staf dan sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Pengawasan atau controlling, yaitu monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga interaktif tujuannya. Selanjutnya adalah sosialisasi atau close out, yaitu formalisasi penerimaan keputusan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Oke, disinilah penyebabnya yaitu kegagalan suatu proyek. Beberapa penyebab itu bisa dilihat gambar selanjutnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.